Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Berhubung masih di bulan Syawal, materinya kita tidak jauh-jauh dulu dari silaturahim. Silaturahim maka silaturahmi. Dua-duanya benar. Ini tadi nyari spidol nggak ada. Saya tak tulis di situ. Malah go dolanan yang apa? Siput tanpa rumah. Nek ning Solo jenenge res-respo. Nek di sini nggak ada namanya kayaknya. Jadi silaturahim itu bahasa Arabnya. Kalau silaturahmi itu bahasa Indonesianya. Silaturahim itu kalau dalam istilah Arabnya aslinya ya silaturahim. Karena bahasa Arabnya memang rahim bukan rahmi. Rahim itu dari kata rahim. Jadi ini nyerapnya agak rada keliru. Rahim itu diserap menjadi rahim, rahim diserap menjadi silaturahmi. Jadi kalau kita buka website KBBI itu website untuk mengecek ini kata bakunya apa. Kalau nulis ini itu yang bagus seperti apa itu di KBBI. Silaturahmi itu diserap menjadi silaturahim itu diserap menjadi silaturahmi. Jadi kalau bahasa Indonesia itu nulisnya silaturahmi. Tapi kalau mau pakai istilah Arab nulisnya silaturahim. Maksudnya ya seharusnya mirip karena itu kata yang diserap. Nulis sholat itu kita kan biasanya SHOLAT. Itu kata tidak baku. Kalau mau pakai ejaan yang benar nulisnya salat SALAT. Jadi silaturahim dengan silaturahmi itu hanya perbedaan bahasa saja. Maknanya yang dituju adalah sama. Kemudian
silaturahim ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk memahaminya dengan baik, di samping memiliki keutamaan yang disebutkan di dalam nas-nas baik ayat maupun hadis, dan juga memutus silaturahim ini juga menjadi dosa yang besar, menjadi dosa yang tidak hanya menyebabkan seseorang bisa masuk neraka, tapi juga lebih parah dari itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah atau dilaknat. Sehingga silaturahim itu sebenarnya adalah kewajiban yang terus-menerus, tidak hanya pada saat Syawalan saja. Meskipun momen Syawalan itu juga akan amalan yang terus-menerus. Bagaimana cara bersilaturahim? Para ulama caranya adalah dengan beragam hal yang bisa menyambungkan hubungan, bisa mencairkan hubungan, bisa melanggengkan hubungan. Kalaupun tidak bisa berkunjung, maka berkabar, memberi menelpon atau mungkin WA-an, itu pun sudah masuk upaya silaturahim. Apalagi jika kita bisa melakukan lebih dari itu, yaitu memberi sedekah jika saudara kita itu masuk golongan fakir dan miskin, dan hadiah kalau saudara kita itu adalah orang yang mampu. Itu selain mendapatkan pahala silaturahim, juga mendapatkan pahala sedekah atau pahala memberi kepada saudara. Memberi itu kadang-kadang bentuknya juga tidak harus uang dan harta. Memberi dalam bentuk tenaga, wangi, lagan, apapun itu, bantuan tenaga, bantuan pikiran, ya, itu pun juga akan termasuk sebagai upaya silaturahmi, dan mestinya juga harus kita niatkan sebagai upaya untuk bersilaturahmi. Yang lebih penting dari itu adalah kita pun harus mengetahui mana-mana kerabat kita yang perlu prioritas di dalam kita menyambung hubungan rahim, hubungan silaturahmi. Karena ba'duhum aqrabu min ba'd. Sebagian saudara-saudara kita itu lebih dekat daripada yang lain. Sebagian lebih wajib untuk kita sambung dan sangat haram untuk diputuskan. Dan sebagian lain nanti posisinya adalah di bawahnya. Yang paling wajib untuk kita sambung hubungannya, dan harus kita berhati-hati jangan sampai ada keretakan hubungan, itu adalah saudara-saudara kita yang paling dekat, yaitu yang memiliki hubungan darah nasab secara langsung atau mahram dari hurmah. Jadi hubungan mahramnya itu hubungan mahram dari nasab.
hubungan mahram yang dari keturunan. Siapa mereka? Nah ini jadi ini ada spidol mau tak apa namanya, tuliskan bagainya. Ini apa tulisnya orang tapi spidol nggak tahu anaknya. Mahram kita yang paling utama adalah jalur nasab kita ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas berarti ayah dan ibu, kemudian kakek dan nenek. Kakek dan nenek ke atas, baik itu kakek dan nenek dari jalur ibu maupun kakek dan nenek dari jalur ayah, itu ke atas, itu mahram semua. Dan ini yang apa namanya, jalur wajib silaturahmi. Jadi ayah, ibu, kakek ke atas. Kemudian ke atas itu nggak ada batasnya, itu mahram semua sampai Nabi Adam. Kalau masih ada secara genealogi itu DNA-nya masih nyambung, ya, berarti itu mahram. Demikian juga ke bawah. Jadi anak-anak, cucu, buyut, canggah, budak-budak siwur, ya. Ke bawah itu juga mahram kita. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, ya. Sampai manusia sudah tidak bisa, sampai manusia punah, yaitu jalurnya ke bawah. Artinya kalau ya ini meskipun hal mustahil, tapi sekedar untuk mencontohkan bahwa mahram kita itu ya jalurnya ke bawah. Ya kalau yang anak dan cucu itu, kalau kita bisa time traveling, ya bisa melakukan perjalanan waktu, ya, ke tahun 2000 berapa, 2100 misalnya, kemudian kita bertemu seorang wanita, ya harus dites DNA dulu, ini anak keturunan kita apa bukan, ya. Karena kalau masih keturunan berarti mahram, ya. Jadi jalurnya adalah ke atas itu mentok sampai Nabi Adam, kalau ke bawah itu mentoknya sampai hari kiamat. Sehingga menyambung silaturahmi dengan kedua orang tua itu yang paling wajib. Karena kadang-kadang tidak semuanya antara anak dan orang tua itu akur. Kadang-kadang hubungan itu semakin dekat. Kalau terjadi perpecahan, itu jauhnya itu lebih jauh daripada yang hubungannya jauh, ya. Saya dengan tetangga jauh wong lor kono, kalau misalnya ada keretakan hubungan, mungkin ya mau benci-bencian, ya, nek ketemu rawuh gitu. Tapi kalau anak dengan bapak itu kadang-kadang lebih medeni, ya, daripada kalau kita dengan orang lain. Padahal jalur ini itu paling wajib bersilaturahmi. Artinya kalau kita ada sesuatu dengan kedua orang tua kita, ada ketidakenakan, ini silaturahimnya kewajiban kita untuk segera menyambung, memperbaiki, ya, untuk mengawali, apalagi posisi kita adalah sebagai anak. Itu lebih wajib, lebih harus, lebih kudu segera diusahakan. Tidak boleh nanti-nanti, tidak boleh diendung, tidak boleh mengikuti apa namanya kata pepatah, ya.
times heals ya. Jadi waktu itu akan menyembuhkan, tidak boleh seperti itu. Jadi ditunggu aja biar nanti hubungannya membaik sendiri, enggak boleh. Itu yang pertama. Dengan orang tua, belum lagi nanti dosanya tidak hanya silaturahim, tapi juga uququl walidain, ya, yaitu durhaka kepada orang tua. Itu jalur yang ke atas. Kemudian jalur yang ke bawah dengan anak kita sama. Kalau kita merasa ada sesuatu dengan anak kita, hubungannya menjadi renggang, itu kan terasa di hati, itu kan terasa. Maka meskipun kita sebagai orang tua sekalipun, kita pun akan mendapatkan pahala silaturahim yang terbaik itu ketika kita yang mengawali, memaafkan, kemudian mencoba memperbaiki hubungan. Itu yang ke atas dan ke bawah. Kalau yang ke samping, yang paling dekat, yang mahram, ya, itu adalah saudara, baik saudara kandung maupun saudara seayah atau saudara seibu. Saudara kandung ini biasanya yang paling rawan, yang paling rawan mengalami keretakan. Sehingga kalau mau menjadikan momen Syawal itu sebagai momen untuk menyambung kembali hubungan, maka yang harus kita pikirkan itu adalah ya, menyambung hubungan, mengunjungi atau melakukan berbagai macam upaya untuk bersilaturahmi itu ya kepada orang tua dan anak, ini yang kepada saudara. Yang paling banyak terjadi itu kan ya, pecahnya hubungan itu karena dengan saudara, malah biasanya kakak adik itu biasanya rawan sekali. Bisa masalah harta, masalah tanah. Kadang-kadang yang rumahnya dekat itu lebih rawan, ya, lebih rawan putus hubungannya daripada yang rumahnya jauh, malah karena kalau yang rumahnya jauh mungkin ya karena tidak banyak berinteraksi, jadi tidak banyak ada potensi friksinya, tidak banyak. Tapi kalau yang rumahnya berdekatan itu malah kadang-kadang ya, lebih banyak yang sing dorawawu, terus kemudian macam-macam. Kaitannya mungkin dengan masalah harta, dengan masalah perbedaan status ekonomi. Ya. Maka kalau kita mau menyambung silaturahmi, itu yang paling diutamakan adalah ya ini yang kesamping saudara, baik itu saudara kandung maupun saudara seayah. Kalau saudara seayah itu kan berarti beda ibu, mungkin ayahnya menikah 2 kali atau memang punya istri 2 ya. Atau saudara seibu, ya ibunya menikah 2 kali, tapi nggak boleh ibunya mempunyai suami 2 poliandri, nggak boleh. Meskipun kemarin ramai ada berita kayak gitu, ada satu orang wanita punya suami 2 sekaligus bareng begitu, itu haram ya. Jadi saudara kandung atau saudara seayah. Kemudian jalur atau mahram berikutnya adalah anak-anak dari saudara, berarti keponakan, itu masih mahram, keponakan ya, bukan saudara sepupu. Saudara sepupu itu anaknya paman, kalau keponakan itu anaknya dari saudara kandung. Atau sebelum itu jalur yang lainnya adalah saudara ayah maupun saudara ibu, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Nanti mahramnya kan kalau
kita laki-laki berarti ya maksudnya adalah yang perempuan. Kalau kita perempuan berarti yang dimaksud adalah laki-laki. Saudara-saudara ayah atau saudara-saudara ibu, ada paman, ada bibi. Itu yang menjadi mahram kita adalah yang memiliki hubungan persaudaraan langsung dengan ayah dan ibu kita, bukan suami mereka, bukan suami atau istri mereka, tapi paman dan bibi yang punya hubungan langsung menjadi adik atau kakak dari ayah dan ibu kita. Memang kalau nggak pakai ini lagi ya lain kali nanti saya paparkan bagannya. Kalau jalur paman dan bibi hanya berhenti pada paman dan bibi, tidak sampai pada anak turunnya, karena anaknya paman dan anaknya bibi, baik jalur ayah maupun ibu, namanya saudara sepupu. Nah, saudara sepupu ya, ini sudah bukan lagi mahram. Jadi nek pas silaturahmi ya, itu nggak boleh salaman, ya sudah boleh salaman. Kenapa nggak boleh salaman? Karena bukan mahram. Bukan mahram itu berarti boleh dinikahi. Makanya Ali bin Abi Thalib itu menikahi anaknya Nabi Muhammad. Ya, karena memang sudah bukan mahram. Padahal bapaknya Ali bin Abi Thalib itu kakak beradik dengan bapaknya Nabi Muhammad. Ya, Ali bin Abi Thalib menikahi anak sepupunya. Nek coro saya misalnya, saya adalah Ali bin Abi Thalib, maka saya itu menikahi siapa ya? Anaknya Umi, Hafizah. Itu karena itu sudah bukan mahram. Jadi kalau ke atas itu ayah, ibu dan kakek, ke samping ayah itu adalah saudara dan saudarinya, ya. Kemudian kalau ke samping kita itu adalah saudara kandung maupun saudara seayah atau seibu. Kemudian kalau ke bawah berarti anak dari saudara kandung. Kalau anak dari saudara kandung jadi mahram itu nanti ke bawah, sampai bawah. Karena itu kita menjadi paman, kalau ke bawah maka kita jadi mbah. Tapi kalau yang saudara ayah itu memang hanya mentok sampai di saudara ayah saja, anaknya itu tidak. Karena nasabnya itu kalau ke atas ya itu tidak ke bawah, tapi kalau ke bawah itu sampai bawah. Kemudian jadi maksud dari hal ini adalah agar kita lebih waspada. Jangan sampai kepada orang-orang ini ya, kita memiliki keretakan hubungan. Kalau kita memiliki keretakan hubungan, hendaknya kita segera berupaya untuk menyambung, menjadi yang pertama untuk mengawali. Mungkin kita merasa jane sing salah kono, tapi tidak apa-apa ketika kita kemudian memaksakan diri, menyingkirkan ego kita untuk kemudian ya memperbaiki hubungan yang ada, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari silaturahmi. Nah, kemudian nanti kalau mahram ya nanti masih banyak ya, artinya ada mahram musyaharah, ada mahram nasab, ada mahram musyaharah. Mahram musyaharah itu mahram dengan hubungan pernikahan yang tadinya nggak punya hubungan darah,
tapi karena ada suatu pernikahan maka dia menjadi mahram. Misalnya dengan ibu mertua, kita laki-laki di sini dengan ibu mertua kita itu menjadi mahram, dan mahramnya itu mu'abbad, mahram selamanya. Meskipun kita sudah cerai dengan istri kita, kita tetap tidak boleh menikahi ibu mertua. Ya. Padahal kita boleh menikahi adiknya. Ya. Kita cerai dengan si A ini punya adik perempuan namanya si B. Kita sudah cerai, kita boleh menikahi adiknya, tapi tidak dengan ibunya, karena itu nanti rahimnya itu ya, ke atasnya. Kemudian masih ada mungkin saudara sepersusuan. Nah, ini saudara sepersusuan lebih dekat lagi daripada saudara kita sendiri, bahkan karena saudara sepersusuan itu seperti diri kita. Apa yang menjadi mahram secara umum, meskipun nanti perlu ada pendetailan. Secara umum yang menjadi mahram dari saudara sepersusuan itu akan menjadi mahram juga bagi kita. Jadi kalau kita punya saudara sepersusuan, maka ayah ibunya itu adalah ayah ibu kita. Adik perempuannya itu adalah ya, saudari kita. Keponakan-keponakannya itu juga jadi mahram kita. Makanya ini perlu diperhatikan betul kalau punya saudara sepersusuan. Apa yang dimaksud saudara sepersusuan adalah seorang anak yang menyusu dengan ibu kita, ya, menyusu dengan ibu kita pada saat dia berumur 2 tahun. Kalau selepas 2 tahun sudah tidak dihitung. Kemudian berapa banyak? Kalau di dalam ayat dulu ditetapkan 10 kali sampai kenyang. Ya. Nyusu 1 kali sampai kenyang itu dihitung satu kali. Tapi kemudian dihapus dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa cukup 5 kali itu sudah menjadi saudara sepersusuan. Jadi bukan cuk peng 5 bukan, tapi 1 kali sampai kenyang, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali itu sudah menjadi saudara sepersusuan. Itu yang paling dekat. Jadi yang memiliki hubungan mahram ini yang paling dekat, yang harus kita sambung silaturahmi. Kemudian yang selain itu yang jauh seperti ya apa namanya cucu-cucunya mbah paman, terus kemudian apa namanya saudara-saudaranya, ada saudara ipar, mungkin saudara iparnya punya saudara yang tidak masuk mahram, itu pun juga yang biasa kita sebut kerabat. Ini tetap juga dianjurkan bagi kita untuk menyambung silaturahminya, meskipun kewajibannya tidak seberat, ya, tidak semendesak kerabat-kerabat yang memang memiliki hubungan sangat dekat dengan kita. Nah, ini kalau kita sudah paham, kalau pakai bagan dan sudah paham, nanti ketika kumpul keluarga jadi jelas ya, mana-mana yang mahram, mana-mana yang bukan, sehingga kalau mungkin mau salaman atau menghindari salaman, nah, itu bisa pilih-pilih ya, karena kadang-kadang kalau tidak ya salah. Engkau harus dulu ora gelem salaman. Ya karena memang sudah tidak boleh. Dengan saudara sepupu, dengan anak-anaknya saudara sepupu misalnya, itu sudah tidak mahram lagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan
kemudahan bagi kita semuanya untuk menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, agar jangan sampai besok ketika kita meninggalkan dunia ini ada keretakan hubungan dengan saudara-saudara kita, sehingga kita membawa ketidakenakan, atau kalau kita yang enggan untuk bersilaturahmi, takutnya kita akan menjadi orang yang disebut sebagai qati'ur rahim, atau orang yang memutus silaturahmi. Astagfirullahaladzim, bila taufik ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.